Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai pembahasan untuk soal UTBK tahun 2019 bagian kimia ya. Part 1. Unsur A memiliki nomor massa 39 dan neutron 20, sedangkan unsur B memiliki nomor massa 32 dan neutron 16. Jika kedua unsur tersebut berikatan membentuk senyawa, rumus molekul dan jenis ikatan dari senyawa yang dihasilkan adalah, dari sini berarti kita harus mencari konfigurasi dari unsur A dan unsur B. Unsur A sendiri, dia punya nomor massa 39 dan neutronnya 20, sehingga nomor atom dari A ini adalah 39 dikurangi 20, sehingga sama dengan 19. Lalu yang B, dia punya nomor massa 32 dan neutron 16, sehingga nomor atomnya adalah 32 dikurangi 16, sama dengan 16. Kalau di sini nomor atomnya kurang dari 20, maka kita bisa pakai konfigurasi biasa. A19 berarti 2, 8, 8, 1. Sedangkan B adalah 16, berarti 2, 8, 6. Dari sini kita bisa tahu apakah dia berikatan ionik atau kovalen, kita tinggal lihat elektron valensinya. Ketika elektron valensinya kurang sama dengan 3, maka dia adalah logam. Berarti A ini elektron valensinya 1, berarti dia adalah logam. Sedangkan B, dia elektron valensinya lebih dari 3, yaitu 6, berarti dia adalah non-logam. Ketika logam berikatan sama non-logam, maka dia akan menjadi ionik. Rumus molekulnya bagaimana? Rumus molekulnya kita tinggal lihat A sama B untuk mencapai kestabilan, dia melepas atau menangkap elektron gitu ya. Kalau A, elektron valensinya 1, maka jelas A ini adalah akan melepas 1 elektron. Sedangkan yang B, dia punya elektron valensinya 6, maka B ini cenderung menangkap 2 elektron agar stabil. Lalu di sini ada A+ berikatan dengan B2-, tinggal dikali silang. Nah, maka ini akan menjadi indeksnya si A. Berarti A, indeksnya adalah 2, sedangkan B, indeksnya adalah 1. Sehingga rumus molekulnya adalah A2B1 dan ikatannya adalah ionik. Yang D. Nomor 2, pemanasan 44,8 gram kristal besi 2 sulfat hidrat menghasilkan 30,4 gram kristal anhidrat. Jika massa molar FeSO4 152 dan Mr dari H2O 18, rumus molekul kristal hidrat tersebut adalah, dari sini berarti kita perlu mencari X ini ada berapa, gitu ya. Kita tulis dulu reaksinya. Ketika FeSO4 X H2O, dia dipanaskan, maka akan terpecah menjadi FeSO4 kristal anhidratnya ditambah XH2O. Dari sini, massa dari FeSO4XH2O adalah 44,8 gram. Sedangkan massa yang dihasilkan, yaitu kristal anhidratnya adalah 30,4 gram. Dari sini ditanya, rumus molekul dari kristal ini sebenarnya apa gitu ya, jika hasilnya seperti ini. Kita perlu ingat lagi perbandingan Lavoisier bahwa massa sebelum akan sama dengan massa sesudah reaksi. Massa sebelumnya ada 44,8 gram, massa setelah reaksi ada 30,4 gram, maka massa H2O yang dihasilkan adalah sisanya, yaitu gram H2O sama dengan 44,8 gram dikurangi 30,4 gram. Hasilnya adalah 14,4 gram. Dari sini kita tahu bahwa produk yang terbentuk masing-masing gramnya sudah ada. Lalu kita pakai perbandingan mol, itu sama dengan perbandingan koefisien. Dari sini kita perlu cari mol dari FeSO4 dan mol dari XH2O ini. Mol FeSO4 itu sama dengan gram per mr 30,4 gram per 152, sehingga hasilnya 0,2 mol.
Mol dari H2O adalah 14,4 gram per mR-nya, yaitu 18. Hasilnya adalah 0,8 mol. Dari sini, berarti kita tinggal perbandingan nih. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Koefisien FeSO4 1, koefisien H2O adalah X. Berarti 1 per X, koefisien FeSO4 per koefisien dari H2O, sama dengan mol dari FeSO4, yaitu 0,2 per mol dari H2O, 0,8. Sehingga didapatkan X adalah 4. Dari sini kita berarti bisa tahu rumusnya adalah FeSO4 4H2O. Soal selanjutnya, sebanyak 31,8 gram Na2CO3 direaksikan dengan XSO4 berlebih. Nah, ada petunjuknya nih, XSO4 berlebih. Menurut persamaan reaksi berikut, XSO4 plus Na2CO3 menjadi XCO3 plus Na2SO4. Jika dari reaksi tersebut dihasilkan 30 gram XCO3, massa atom relatif dari unsur X adalah, nah, dari sini kita ditanya ARX itu berapa gitu ya. ARX berapa jika diketahui hasil dari XCO3 ini adalah 30 gram. Dari sini berarti kita harus mencari MR dari XCO3 ini agar kita bisa mendapatkan AR dari X. Caranya bagaimana? Dari sini kita dapat petunjuk nih. Ternyata XSO4 ini adalah berlebih. Kalau misalnya XSO4 ini berlebih, maka otomatis Na2CO3 ini adalah habis, atau dia yang sebagai pereaksi pembatas. Sehingga dari sini kita dapat persamaan XSO4 plus Na2CO3 menjadi XCO3 plus Na2SO4. Kita bisa mencari mol reaksinya. Na2CO3 di sini ada 31,8 gram, maka molnya itu sama dengan 31,8 gram per mR dari Na2CO3, 106. Maka hasilnya adalah 0,3 mol. Dari sini kita dapat reaksi pembatasnya. Untuk mol reaksi dari Na2CO3 adalah 0,3 mol. Artinya apa? Berarti XCO3 yang dihasilkan itu setara dengan perbandingan koefisiennya, berarti 1 banding 1 dikali dengan mol reaksinya, dikali 0,3. Berarti mol dari XCO3 sama dengan 1 per 1 dikali 0,3. 0,3 mol. Dari sini kita bisa mencari MR dari XCO3 nih. Mol XCO3 sama dengan gram XCO3 per MR. 0,3 sama dengan 30 per MR. Sehingga MR dari XCO3 sama dengan 100. Kalau MR XCO3 100, berarti ARX adalah MR XCO3 ini sama dengan 100. 100 itu berasal dari ARX ditambah ARC, yaitu 12, ditambah ARO dikali 3, 16 dikali 3, 48 sama dengan 100. Sehingga massa atom relatif dari X adalah 100 dikurangi 60, sama dengan 40.